Shalom anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Putu di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3. Ya anak-anak, kita baca terlebih dahulu judul tema yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Ya, judul tema kita pada pertemuan kali ini adalah tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Ya, di video kali ini anak-anak kita akan memasuki subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak sebaiknya terlebih dahulu membaca kompetensi dasar yang harus kita tempuh pada video kali ini. Silakan anak-anak baca dengan seksama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang komunikasi. Kemudian peserta didik dapat mengetahui alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern serta mengetahui perkembangan teknologi komunikasi. Oke anak-anak, Bu Guru sudah tidak sabar, kita mulai masuk ke materi. Anak-anak, perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama kita akan bahas adalah pemahaman tentang komunikasi. Setelah itu kita akan belajar tentang macam-macam alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Ya, apa itu alat komunikasi? Oke, kita lihat pemahaman tentang komunikasi. Ya, apa itu komunikasi anak-anak? Ada yang tahu apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan, baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan lihat perkembangan dari teknologi komunikasi. Ya, perkembangan teknologi komunikasi. Ya, seiring dengan perkembangan zaman anak-anak, komunikasi itu atau alat komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Kita bahas terlebih dahulu alat komunikasi tradisional. Oke, macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama anak-anak adalah asap. Kemudian yang berikutnya adalah kentungan atau lonceng. Selanjutnya ada daun lontar dan juga burung merpati serta surat. Ya, kita akan bahas satu persatu tentang macam-macam alat komunikasi tradisional. Iya, alat komunikasi tradisional yang pertama adalah asap anak-anak ya. Asap ini digunakan pada zaman dahulu oleh suku Indian. Jadi suku Indian ini menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Ya, selanjutnya kita lihat alat komunikasi berikutnya. Ya, alat komunikasi tradisional yang selanjutnya adalah kentongan atau lonceng. Ya, jadi pada zaman dahulu anak-anak masyarakat Indonesia menggunakan kentongan atau lonceng sebagai tanda adanya suatu bahaya. Ya, kita lihat alat komunikasi tradisional yang ketiga. Ya, alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah daun lontar. Daun lontar ini pada zaman dahulu, daun lontar digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Ya, alat komunikasi yang keempat adalah burung merpati. Ya, burung merpati ini adalah salah satu hewan yang dapat dijadikan alat komunikasi. Jadi burung merpati ini digunakan untuk menyampaikan surat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah surat. Surat merupakan alat komunikasi surat menyurat yang menggunakan kertas. Jadi surat ini sudah dikenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, oke, untuk alat-alat komunikasi tradisional sudah cukup. Sekarang kita lihat anak-anak alat komunikasi modern.
apa saja alat-alat komunikasi modern? Ya, macam-macam alat komunikasi modern. Ya, yang pertama ada radio, kedua koran, televisi, telepon, internet, handphone, komputer atau laptop. Ya, kita akan bahas satu persatu tentang alat komunikasi modern. Ya, alat komunikasi modern yang pertama adalah radio. Ya, radio ini adalah alat komunikasi berupa suara dan juga sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, kita lihat alat komunikasi yang selanjutnya. Ya, alat komunikasi modern yang kedua adalah televisi. Ya, televisi merupakan alat komunikasi yang sangat populer pada abad ke-20. Jadi alat ini menampilkan video dan juga suara untuk menyampaikan informasi. Ya, alat komunikasi modern selanjutnya adalah koran. Koran adalah merupakan alat komunikasi media cetak ya anak-anak ya. Jadi melalui media surat kabar ini sebuah informasi dapat dijangkau dengan lebih mudah oleh semua orang dalam periode waktu yang sama. Ya, alat komunikasi modern yang selanjutnya yang keempat adalah telepon. Jadi telepon ini adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Ya, pasti ini alat komunikasi ini banyak sudah kalian jumpai ya. Mungkin ada di rumah kalian atau di toko kalian. Ya, kita lihat alat komunikasi yang selanjutnya. Ya, alat komunikasi modern yang kelima apa Nana? Komputer atau laptop. Ya, alat ini adalah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Seperti Bu Guru, Bu Putu saat ini membuat video pembelajaran ini menggunakan laptop anak-anaknya. Begitupun kalian yang dalam masa pembelajaran daring itu banyak menggunakan laptop dan juga komputer untuk pembelajaran kita secara online. Ya, alat komunikasi modern yang keenam adalah handphone atau yang biasa kita sebut dengan HP. Ya, pasti anak-anak punya semua ya, karena media handphone ini adalah media yang sering kita gunakan dalam pembelajaran secara daring. Ya, handphone ini merupakan alat komunikasi elektronik yang memiliki kemampuan sama dengan telepon ya, tapi dia lebih praktis dibandingkan telepon karena bisa dibawa kemana saja. Kita lihat alat komunikasi modern selanjutnya. Alat komunikasi modern selanjutnya adalah internet. Ayo, siapa yang di rumah bingung kalau internetnya terputus? Oke, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi secara luas ya, bahkan bertukar pikiran dengan orang lain di seluruh dunia. Oke anak-anak, sudah kita bahas tentang alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Kita langsung ke kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Ya anak-anak, kita sudah sampai di kesimpulan. Ya, apa kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini? Ya, jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi memudahkan manusia untuk memahami dan mendapatkan informasi serta menyampaikan informasi. Ya, Bu Guru harap kita semua dapat bijak menggunakan perkembangan komunikasi baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita di video kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, shalom.